사랑하는 사람이랑 함께 있다. 사랑하는 사람이랑 사람이랑 함께 있다. 함께 있다. Jadi yang artinya adalah almar'u ma'aman ahabba. Nah, di sana juga, Masya Allah, amaze-nya itu adalah pas lagi di jalan itu kan biasanya karena naik subway, di subway-nya itu kan biasanya ya orang Korea aja gitu kan, style Korea. Ya, tapi pas lagi lebaran itu, karena dari semua yang ada di Korea ngumpulnya di masjid itu, jadi pas lagi di subway itu banyak orang Arab yang pakai jubah gitu, oh Masya Allah. Dan nggak diliatin. Nggak di sini sih. Saya baru mau bilang nggak didiskriminasi. Bahkan diliatin aja enggak. Mungkin ada kali, mungkin style Anda orang Arab kurang keren, jadi nggak diliatin. Nggak mungkin sekilas diliatin, cuma nggak di sini sih. Iya, gitu. nggak diliatin dalam pengertian yang sinis. Iya betul. Mungkin diliatin kayak ada apa nih gitu. Iya. Tapi apa welcome banget sih. Terus kamu pernah ini nggak Jumatan di sana? Pernah? Oh enggak, soalnya kampus aku jauh dari masjidnya, ya jauh banget. Aku penasaran tuh, khutbahnya pakai bahasa Korea gimana? Itu sempat ada khutbah juga abis sholat. Oh, habis sholat, sholat khutbahnya pakai bahasa Korea, betul. Pakai bahasa Korea? Ya, karena imam besarnya orang Korea di sana. Oh, imam besarnya orang Korea? Iya. Logat-logatnya logat Korea gitu? Logat-logat iya Korea. Tapi iya Masya Allah. Gimana logat Korea? Gimana ya, kurang ini. Tapi yang aku amaze-nya juga, kayaknya pas lagi sebelum sholat itu kan ada kayak salawat-salawat gitu. Itu kayaknya orang Indonesia. Di sana. Jadi karena banyak orang Indonesia juga. Di mana-mana. Indonesia menjadi mursyid. Iya. Terus yang di masjidnya juga, yang jaga di masjidnya orang Mesir. Jadi waktu ke sana, aku ke Korea tapi ngomongnya pakai bahasa Arab waktu itu sama orang Mesir. Iya, Masya Allah. Pokoknya orang Mesirnya awalnya kaget gitu. Jadi pas aku tanya tempat udunya di mana, tapi pakai bahasa Arab kan. Terus kata orang Mesirnya, oh kamu orang mana gitu. Iya, kita juga belajar dari Mesir tuh tentang bagaimana kebanggaan mereka akan budaya mereka gitu. Orang Mesir itu sering berkata mithlak kasir. Orang seperti kamu ini banyak di negara saya karena kebanggaan mereka pada budaya mereka, sehingga ada semacam anekdot gitu. Saking adanya semua di Mesir itu, sampai pencuri aja, itu pencuri yang paling terkenal kan Thief of Baghdad, pencuri dari Baghdad. Kemudian kata Mesir, kamu kalau di Mesir banyak yang lebih jago. Hanya datang ke pencuri Baghdad. Gimana? Ayo kita beradu. Kamu ambil, kata pencuri Baghdad, kamu ambil telur yang sedang didudukin sama burungnya. Jadi ada telur burung yang lagi didudukin, suruh ambil. Ya, kata kamu gampang itu. Coba deh kamu dulu. Sudah ambil, pencuri Baghdadnya ngambil, tanpa si burungnya itu merasa diambil telurnya. Tanpa terbang, nggak ketahuan gitu. Nggak ketahuan lah. Dia turun. Kemudian kata pencuri Mesirnya, mana telurnya? Wah ini, kata dia diambil kan di kantong. Ternyata nggak ada. Kata dia, nih telurnya. Oh, jadi telur yang diambil dicuri sama pencuri Mesir. Lalu kata pencuri Mesirnya, ya sudah, kalau kata pencuri Baghdadnya, ya udah kamu coba. Dia naik, dia ambil telur tanpa ketahuan burung itu, dan dia taruh di mulutnya. Kata dia, prinsip pencuri jangan pernah percaya kepada yang di luar dirinya. Wah. Jadi kalau di luar mulut kan nggak bisa diambil. Iya, betul. Jadi kebanggaan kepada budaya itu kita belajar juga dari Mesir itu tentang kebanggaan atas budayanya. Sehingga misalnya salah satu universitas tertua kan Al-Azhar. Iya, Al-Azhar. Universitas Islam tertua. Jadi ya karena memang itu kebanggaan pada budaya itu. Sebenarnya dari Korea kita akhirnya belajar itu juga sih, bagaimana kita membranding budaya kita, sehingga kemudian bukan hanya menjadi kebanggaan kita, tapi juga menginspirasi menjadi kebanggaan bagi orang lain gitu. Kadang kita juga sulit bangga kepada budaya kita karena memang budaya itu dianggap sesuatu yang terbelakang, sesuatu ketinggalan yang ketinggalan zaman, kemudian nggak seru, nggak asik. Akhirnya ya, coba kalau budaya itu nih, kayak ini aja baju saya ini kan batik dari budaya kita, dari Indonesia gitu. Ketika dibuat dengan begini ya jadi seru gitu, jadi keren. Nah, pernah juga dengar ada hadis yang bilang bahwa tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Itu bagaimana ya? Iya, itu biasanya dulu di SD itu saya ada tulisannya. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Sebenarnya pertama ya, kita nggak bicara baik buruknya perkataan itu, karena kalau hadis itu
dia bukan hanya baik, tapi dia memang betul-betul bersumber dari Nabi. Nah, perkataan itu sebenarnya itu bukan hadis. Dia lebih kepada apa ya? Kalau kita menyebutnya kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara, kalau ya. orang Arab disebutnya mahfudhot. Ya, seperti itu. Karena walaupun baik, itu tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi kalau memang bukan perkataan Nabi. Bahkan Nabi ancam siapa yang berbohong atas nama aku, jadi dia mengatakan sesuatu, kemudian dinisbatkan kepada Nabi, maka tempat duduknya di neraka nanti. Jadi itu sebenarnya bukan hadis, tapi bukan berarti perkataan itu sesuatu yang buruk gitu. Sebenarnya bukan hanya negeri Cina. Tuntutlah ilmu kemana saja kau menemukan ilmu yang tidak kamu dapati dari negerimu gitu. Tadi yang kita bahas tuh, urusan teknologi, urusan pendidikan, urusan kebudayaan, kita belajar kemana saja yang memang lebih unggul dari kita gitu. Cuman memang kalau hadis sih bukan sih. Hadis bukan berarti. Iya, tapi bukan berarti yang bukan hadis itu tidak baik. Karena banyak nilai-nilai hikmah-hikmah yang kita bisa ambil dari banyak perkataan orang gitu. Misalnya saya tuh selalu suka pada diantaranya misalnya perkataannya Mahatma Gandhi bahwa dunia ini cukup untuk orang-orang, untuk memenuhi kebutuhan orang-orang, tapi tidak cukup untuk memenuhi keinginan orang-orang. Karena kalau kebutuhan itu ada batasnya, tapi kalau keinginan itu tidak ada batasnya gitu. Sehingga emang kalau untuk orang rakus nggak cukup dunia ini, tapi kalau untuk orang yang merasa cukup, ya udah cukup aja sebenarnya. Selanjutnya apa terkait Korea? Masih pengen apa terkait Korea, Dinda? Masih pengen bikin restoran Korea? Oh, insya Allah. Iya, sebenarnya pengen. Iya, saya pernah tuh diajak ke restoran Korea sama kawan saya, Tretan Muslim. Oh, enak. Sebenarnya bukan diajak sih, dijebak lebih tepatnya. Karena terus makan apa? Ya makan makanan yang kimchi. Iya, putih, terus ada kayak sambel-sambelnya gitu, yang rasanya asam. Iya, gitu. kimchi itu, kimchi. Iya, kimchi, ya. Kimchi bukan tidak enak, tidak cocok di lidah saya. Iya. Saya juga sebenarnya kurang ini sih, kurang cocok sama kimchi. Ada mie yang pakai es. Iya. Oh, itu naengmyeon. Iya. Ya, namanya naengmyeon. Itu juga saya kurang ini juga sih. Tapi ada yang terus enak. Kamu sukanya apa? Ramyeon. Itu mie-nya Korea juga. Iya, ramyeon. Terus ada jajangmyeon, itu juga enak. Kalau jajangmyeon itu mie tapi pakai saus kedelai hitam gitu. Jadi warnanya hitam gitu. Oh, gitu. Dan identik ya, restoran Korea di Indonesia itu identik dengan foto-foto ya, itu untuk menarik Korea. sih sebenarnya ya. Menarik. Kan biasanya kalau misalkan kita ke rumah makan pasti foto gitu. Iya. Jadi itu menarik pengunjung sih. Dan memang saya waktu ke restoran Korea tuh, itu tapi di masa pandemi padahal ya. Mejanya tuh ada beberapa. Kemudian semua yang duduk selain saya itu wanita muslimah. Karena semua berkerudung. Emang banyak banget yang suka yang gitu. Suka Korea. Itu gak ada yang non muslim yang duduk di sana, semua muslimah gitu. Wah, memang dahsyat. Kita perlu belajar tuh gimana bisa bikin orang seneng pada budaya. Nah, sebenarnya di Islam itu juga ketika masuk ke Indonesia juga kan melalui jalur budaya agar ketika orang menjalankan agama itu enjoy. Betul. Agar orang menjadikan agama itu bagian integral dalam dirinya, terinternalisasi dalam dirinya. Kalau sekarang kan banyak orang menjalankan agama karena kewajiban, sehingga terpaksa menganggap sholat itu beban dan lain sebagainya. Tapi ketika menjadi budaya, dia sudah masuk ke dalam diri kita, sehingga kita sangat nyaman dengan agama. Karena itu masuknya biasanya dulu Islam ke Indonesia secara umum ke Asia Tenggara itu melalui jalur budaya. Karena jalur budaya juga jalur yang paling soft. Karena kalau Islam yang dari Arab itu yang ke atas, yang ke utara, sampai puncaknya ke Andalusia, ke Spanyol, itu kan melalui penaklukan kerajaan. Kalau ke Indonesia nggak melalui soft, karena itu Islam di Indonesia itu sangat ramah budaya, sangat asik, dan seolah-olah bagian integral dari diri kita. Meskipun kita memang harus cakap yang membedakan mana yang ajaran Islam mutlak, mana yang ajaran Islam yang dipengaruhi budaya. Sehingga jangan sampai kemudian kita menganggap Islam yang dipengaruhi budaya itu sebagai sesuatu yang mutlak. Nggak boleh nggak. Di antaranya yang dipengaruhi oleh budaya itu ya berpakaian, yang paling gampang biasanya saya contohkan. Mengangkat celana di atas mata kaki, itu tujuannya kan karena dulu budayanya orang Arab kalau di zaman Nabi, kalau celana di bawah mata kaki itu simbol kesombongan. Makanya kata Nabi di treatment. Angkat di atas mata kaki agar kamu gak sombong. Tapi intinya agar gak sombong. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar bilang,
Saya di bawah mata kaki Nabi Kadung kalau bercelana. Boleh nggak? Kamu sombong nggak? Kata Nabi. Enggak. Ya udah nggak apa-apa. Nah begitu juga kita harus membedakan mana nilai budayanya, mana substansi Islamnya. Karena kadang kita nggak gagal kayak rapatkan soft ketika sholat. Apa sih pembelajaran dari sana? Artinya kita bersatu, selalu bersatu. Ini nggak rapat softnya hanya pas sholat. Pas di luar sholat, belum kemana-mana sendal aja sudah hilang gitu. Bukan rapatkan soft itu kalau keluar sendal hilang. Apalagi di luar saling bertengkar di antara sesama muslim gitu. Hanya karena perbedaan ini dan itu, menurut saya itu memang justru pembelajaran soal sholat berjamaah itu utamanya itu agar sesama muslim itu bersatu. Menganggap satu sama lain saling bersaudara. Iya, substansinya itu. Budayanya mah tetap budaya Indonesia. Itu mungkin obrolan kita seru sekali. Seru banget. Iya. Ngobrol dengan pecinta Korea seru. Apalagi kalau ngobrol dengan artis Korea. Wah, Masya Allah. Boleh. Wah, boleh. Ada nggak artis Korea yang Muslim? Ada, namanya Mani. Jadi dia Uighur. Siapa? Orang Uighur. Jadi orang Uighur debut Cina. di Korea, ya, debut orang Uighur Debut di Cina, Korea. debut Dia di apa, Korea, penyanyi? jadi idol penyanyi, boy group kayak tadi BTS gitu. Oh iya. Iya. Cuma sekarang grupnya Apa namanya? Nama grupnya, dia satu orang. ya satu Kemudian orang ada masuk satu ke grup. Jadi waktu masuk ke grup itu keren banget karena pas lagi wawancara kan ditanya Mani di sini pada makan apa nih gitu. Nah terus member-member Koreanya bilang di sini ada yang nggak bisa makan babi. Nah itu Mani. Pas ditanya kenapa Mani nggak bisa makan babi? Dia bilang saya Muslim gitu. Wah, Masya dia Allah. bilang gitu? Iya, dia Muslim bilang gitu. saya Muslim. Terus sering juga foto pas lagi di masjid di Taiwan gitu. Jadi terus Habib juga ini sekarang lagi ada boy group yang lagunya pakai bahasa Arab gitu. Serius? Serius. Jadi Contohnya deh. Habib tahu. Nama Saya pasti grupnya nggak tahu. BIG, namanya BIG. Iya, BIG. Ada nanti Habib boleh searching BIG, judulnya Illusion, ada versi Arabnya. Nah, terus dia nyanyi versi Arab dan dia cover-cover lagu-lagu Arab kayak Salah Sadakat. Ada lagu Terdekat di cover juga. Jadi di cover dalam bahasa. Iya, ternyata memang nggak sekaku yang saya bayangkan. Ternyata mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Betul. Baru tahu iya, udah masuk jadi ini budaya Arab udah masuk ke Korea. Iya, udah masuk. Iya, karena kan kalau orang Korea biasanya bikin versi dalam satu lagu tuh ada versi Jepang gitu, versi Cina. Nah, kali ini itu versi Arab. Ya? Iya, kalau ini Jepang, Arab gitu. Cina Iya. masih make sense lah. Bahasa Korea ada tasdid-tasdidnya nggak ya? Nggak ada. Cuma kalau misalkan di bahasa Korea itu kadang misalkan akhiran N, nanti ketemu K itu jadi kayak apa sih? Tajwid, ada tajwidnya gitu, mendengung gitu. Iya. Oh iya. Iya, agak-agak gitu. Kadang apa pronunciation merekanya Iya. gitu. Iya. Kalau yang ada tasdidnya itu bahasa Madura biasanya. Jadi ada penekanan yang seolah-olah ada tasdidnya. Di Korea juga ada sih penekanan kayak huruf K-nya double gitu, itu jadi ditekan. Iya, itu juga ada tasdidnya. Oh iya, itu lebih ke ditekan atau lebih ke panjang? Ditekan. Iya, ditasdid gitu. Misalkan jakku itu kan double K, jakku gitu. Iya, kayak taban. Iya, betul. Jakku. Itu ditulis Arab juga bisa tuh, jakku. Oh, kalau bahasa Madura abe gitu. Iya. Artinya kan ini Cahaya untuk Indonesia ini kan sebenarnya platform dakwah, konten dakwah. Tapi dengan begini tuh jadi kayak ngobrol aja kita gitu. Tapi banyak pelajaran yang kita dapat. Dan pelajarannya menariknya itu bukan hanya dari saya dalam konteks pembelajaran keislaman, tapi banyak belajar juga dari Dinda gitu tentang bagaimana ternyata Korea terbuka secara kebudayaan. Kemudian ada penyanyi yang nyanyi bahasa Arab. Muslim, ada penyanyi grup yang pakai bikin versi cover bahasa Arabnya. Seru-seru lah. Seru. Saya jadi lumayan tertarik. Boleh, Bib. Nanti denger yang versi Arab itu wajib banget. Yang versi Arab ya? Versi Arab. Boleh. Sama denger yang coverannya juga, siapa tahu pronunciation-nya gitu. Itu banyak di reaction juga sama orang-orang Arab ya. Sama orang-orang ya, Arab. Jadi orang Arab bilang, ini beneran orang Korea gitu karena kan. Iya, wah, keren gitu. Siapa tahu saya terpikir buat nge-reaction. Iya, bener. Ayo kita boleh bikin. Nah, sekalian nih, mumpung ada yang bisa bahasa Korea, kan dakwah kita ke orang-orang Korea. Oke. Siapa tahu BTS masuk Islam. Wow. Almar'u ma'aman ahabba. Apa itu? Dalam bahasa Koreanya. Bahasa Koreanya. 사랑하는 사람이랑 함께 있다. 사랑하는 사람이랑 사람이랑 함께 있다. 함께 있다.
Jadi yang artinya adalah almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Semoga Cahaya untuk Indonesia ditonton sama orang Korea. Oke, kalau gitu Dinda, makasih. Seru banget, banyak banget yang kita pelajari nih hari ini. Banyak banget ilmu hari ini yang saya dapetin juga. Makasih banyak. Semoga juga ilmu ini banyak yang didapat oleh penonton. Semoga bermanfaat juga buat mereka. Buat teman-teman jangan lupa. 오늘 너무 즐거웠습니다. 함께 잘 보셔서 정말 감사합니다. 자하야 untuk Indonesia에 좋아요, 구독 부탁드리고 우리 다음에 또 만나요. 안녕.